Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Febriani dengan NIM 200002017 pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bisnis model kanvas. Khusus untuk hari ini, kita akan bahas bagaimana bisnis model kanvas, termasuk berbagai elemen bisnis, model kanvas, dan kaitannya dengan berbagai hal dalam dunia bisnis dan wirausaha. Mudah-mudahan tidak akan membuat Anda bosan, tapi seharusnya ini menambah cakrawala dan wawasan, serta pengetahuan saudara tentang hal-hal yang sebenarnya mau tidak mau harus kita pahami. Akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sebenarnya apa itu bisnis model kanvas? Satu pendapat yang kita bisa maknai yang sebenarnya apa yang dijelaskan oleh penulis yaitu Hangars menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan material di lingkungan bisnis, tentu saja di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan, dan jadi besar. Kalau kita lihat ke belakang, model bisnis itu menjadi topik yang akhirnya semakin kesini semakin populer sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet sebagai pondasi bisnis. Jadi pondasi bisnis untuk ke bisnis model kanvas ini yaitu internet. Di pertengahan tahun 90-an, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha, strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Tapi belum ada kesepakatan memang pada saat itu, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan model bisnis. Tapi pada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Tapi nanti sekarang kita lihat dulu bagaimana sebenarnya definisi dari model kanvas ini setelah kita ulas, setelah kita lihat dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model ini agar Anda bisa paham. Yang pertama catatannya adalah bahwa bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan atau biaya atau cost atau laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi siapa, bagi pelanggan, agar organisasi, agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis tertentu. Nah, ketiga, konsep dari bisnis model ini adalah merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses.
peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Jadi bukan dalam jangka pendek. Artinya apa? Bisnis model ini ya semacam strategi atau usaha dari organisasi atau perusahaan dimanapun untuk merangkul, mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan materi atau uang dalam jangka yang panjang. Dan yang kelima, konsepnya adalah bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Jadi memang prospek utamanya adalah keuntungan. Beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih pesaing dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan, perusahaan perlu rasanya untuk melihat kembali target pasar. Berarti perusahaan kita perlu melihat kembali dari target pasar. Apakah termasuk juga kebutuhan dan proporsi nilai saat ini dibandingkan dengan apa yang dipilih dan dilakukan oleh pesaing kita. Hal ini kaitannya dengan sumber daya yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, jadi harus ada review kembali ketika para konsumen kita lebih memilih produk pesaing. Model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan ataupun lembaga manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Sebagai contoh gini, untuk memahaminya, kalau sebuah restoran menawarkan sebuah makanan yang lezat, misalnya yang disajikan secara berkelas dengan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu. Ingat, satu makanan yang lezat yang berkelas dan segmentifnya adalah pasar tertentu yang harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia, seberapa hebat dia, dan seberapa terlatih para pramusaji yang akan melayani konsumen. Begitu juga dengan peralatan masaknya, bahan baku yang digunakan, proses memasak yang dimanfaatkan, termasuk penyajian dan seterusnya. Sehingga nilai harga makanan yang dimaksudkan karena berkelas dengan konsumen yang berkelas itu menjadi tidak mahal. Tapi ketika bagian-bagian yang disebutkan tadi, proses penyajian yang biasa, alat masak yang biasa, digunakan melalui proses yang biasa, maka untuk segmen pasar yang kita maksudkan itu kelasnya jadi turun sehingga dianggap mahal. Karena memang kita seringkali menemukan pergi ke suatu restoran, pergi ke sebuah hotel, makanan yang kita biasa makan tapi ketika disajikan dengan kelas yang berbeda itu nilainya dan harganya bisa berlipat-lipat dan buat kita menjadi tidak mahal. Kenapa? Karena ada sentuhan-sentuhan lain yang kita maksudkan tadi. Itu modal bisnis ini yang disebut uji konsistensi antar komponen, hubungan antar komponen yang ada. Dan ketiga dari keperluan model bisnis ini adalah model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan dan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Sebagai contoh misalnya di industri fotografi, ada asumsi di dunia fotografi ini setiap kali habis mengabadikan satu momen, konsumen pasti akan mencetak fotonya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk konsumsi pribadi.
bahkan ditampilkan di berbagai media sosial yang mereka punya seperti Facebook, lewat IG, WhatsApp, dan segala macam dengan teman-teman atau mencetak pribadi dengan printer warna yang dibutuhkan. Hal ini didukung oleh harga printer, harga tinta, dan kertasnya yang semakin hari semakin murah. Jadi ada satu konsep bagaimana memang model bisnis ini digunakan untuk menguji pasar yang menjadi target kita dan asumsi yang berkembang ketika ingin melakukan sebuah bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya satu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang akan diterima dengan berjalannya waktu. Model bisnis pelan tapi pasti akan berubah karena mustahil ketika ada indikasi perubahan yang bisnis kita juga tidak ikut beradaptasi dengan perubahan itu. Perlu saya jelaskan kembali bahwa model bisnis yang keempat tadi itu digunakan memang dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga sekaligus untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan tersebut, termasuk berbagai konsekuensi yang diterima. Dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan berubah baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga manapun karena tekanan akibat perubahan dari luar. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Akademisi dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi. Biasanya mereka menggunakan istilah strategi. Sementara akademisi latar belakang teknologi dan informasi khususnya mereka menggunakan istilah model bisnis. Jadi model bisnis, strategi bisnis paling tidak ada dua konsep berpikir dari akademisi dan latar belakang manajemen dan akademisi dengan latar belakang teknologi informasi. Satu pendapat yang saya coba ulas apa yang dilontarkan oleh Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya di tingkat yang nyata. Dan setelah itu, strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Jadi, model bisnis terlebih dahulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Yang begitu yang dijelaskan oleh Margareta, jadi tidak murni sekadar strategi, tapi dirancang dulu strategi kita sebut sebagai model bisnis itu disusun. Dengan demikian, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Di sini agak simpang siur, jadi memang meskipun ada paradigma seperti yang tadi, akibat latar belakang akademisi yang fokusnya dalam manajemen sehingga menganggap model bisnis ini sebagai strategi sementara, yang latar belakangnya adalah teknologi informasi dan digunakan istilah model bisnis. Ternyata menurut Margareta tidak sama. Artinya, antara model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah menurut Margareta ini dalam 3 kelompok. Model bisnis sebagai metode atau cara melihat model bisnis dilihat dari komponen atau elemen. Yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Kita bantu dilanjut dengan apa yang dijelaskan oleh Margareta ini bahwa ternyata memang tidak sama antara definisi yang disampaikan terkait dengan model bisnis dengan strategi. Bahwa model bisnis bukan strategi, itu yang digarisbawahi tidak sama dengan strategi bisnis. Dan definisi model bisnis dapat dipilah tadi yang saya jelaskan dalam 3 kelompok. Margareta yang pertama adalah kaitannya dengan metode atau cara, yang kedua model bisnis dilihat dari elemen atau berbagai komponen yang menyertainya, dan model bisnis sebagai strategis bisnis yang ketiga
model bisnis sebagai metode, misalnya atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan di lingkungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi. Nah, ini menjadi dasar bisnis sebagai metode atau cara karena rangkaiannya adalah untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Sedangkan modal bisnis sebagai komponen, misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok-kelompok produk, manfaat, dan pendapatan atau konsumen termasuk aset pengetahuan, dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lainnya. Di samping itu, modal bisnis sebagai strategi bisnis itu dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Komponen modal bisnis itu apa saja? Yang pertama adalah siapa yang dilayani, yang kedua adalah apa yang ditawarkan, dan yang ketiga bagaimana menghasilkan produk, dan yang keempat bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Selanjutnya apa itu BMC, yaitu Business Model Canvas. Ini adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga manapun, lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal, dan model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Jadi, apapun sektor yang memang menjadi inspirasi, Anda bisa dikembangkan melalui bisnis model canvas yang kita maksudkan. Karena model bisnis ini bisa diterapkan oleh Anda atau lembaga atau perusahaan untuk semua jenis startup yang ada. Elemen pertama dalam bisnis model canvas kita menyebutnya segmentasi konsumen. Ini wajib mesti Anda pikirkan sebagai elemen dasar ketika ingin mengembangkan bisnis model canvas, atau kita menyebutnya istilahnya adalah customer segment. Merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang sengaja ditargetkan oleh lembaga atau perusahaan untuk dilayani oleh satu perusahaan, oleh perusahaan yang kita maksudkan, karena dianggap menguntungkan perusahaan kita. Customer segment merupakan elemen pertama, elemen paling dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model canvas ini, karena customer segment sekaligus akan menentukan segmen pelanggan kita. Pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis yang akan kita laksanakan. Yang kedua yang menjadi elemen bisnis model canvas ini adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga kita sebagai lembaga bisnis, maksudnya sebagai customer segment yang tadi jadi sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, bahkan lebih murah. Elemen yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel merupakan bagaimana kita mengkomunikasikan, kita sebagai perusahaan atau organisasi mengkomunikasikan bagaimana kita menghantarkan, bagaimana berinteraksi dengan siapa, dengan konsumen, dengan customer, segmen yang tadi kita bicarakan dalam menyampaikan value proposition produk atau kepada konsumen. Jadi ada kaitan antara elemen 1, 2, dan 3. Channel ini memiliki beberapa fungsi.
Yang pertama adalah untuk meningkatkan needs dari customer terhadap produk dan jasa yang perusahaan hasilkan. Yang kedua adalah untuk membantu customer untuk mengevaluasi value proposition yang kita komunikasikan, yang perusahaan komunikasikan kepada mereka. Yang ketiga, yang namanya channel ini berfungsi memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Termasuk yang keempat, mendeliver value proposition kepada customer. Dan yang kelima, untuk menyediakan dukungan pelanggan. Elemen yang keempat adalah sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital, saya pikir. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital karena apa? Gimana organisasi atau lembaga kita sebagai pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan dan keuntungan atau materi atau uang. Elemen harus dikelola sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis kita. Jadi kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada, atau tidak fokus pada hal ini akan berakibat pada penurunan. Sementara dalam bisnis kita mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan, atau ada yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen yang kelima adalah sumber daya. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan, pengelolaan bahan baku, misalnya penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis kanvas ini. Elemen yang keenam adalah hubungan dengan para customer kita atau konsumen kita. Ini merupakan jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan ataupun lembaga dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Motivasi dibalik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Elemen yang ketujuh adalah aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi yang jelas. Kini activity dan semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita miliki, yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Elemen yang kedelapan adalah kerjasama. Merupakan perjanjian formil di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya dapat atau terjadi kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau produk atau layanan lain yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan kita. Dan yang kesembilan adalah struktur biaya. Ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis yang kita punya. Elemen terakhir yang tidak kalah penting menurut saya dengan 8 elemen yang tadi kita bicarakan adalah struktur pembiayaan bisnis ini. Jadi memang perlu fokus dan perhatian yang cukup tajam bagi pebisnis atau mereka-mereka pengambil kebijakan dalam lembaga atau perusahaan. Kenapa? Mengelola biaya secara efisiensi akan membuat bisnis yang kita jalankan menjadi lebih hemat, bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini tentu saja akan menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan kita. Nah, sekianlah analisis saya mengenai bisnis model kanvas ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.